dasar minggu lalu dengan tema utama menerapkan alur logika pemrograman komputer. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi. Oke, cara penulisan algoritma terbagi ke dalam dua cara penulisan. Yang pertama, bahasa yang natural. Apa itu bahasa yang natural? Jadi, bahasa yang natural adalah salah satu cara penulisan algoritma yang paling sederhana. Algoritma ditulis menggunakan bahasa sehari-hari. Dari berbagai cara penulisan algoritma, menggunakan bahasa natural adalah cara penulisan algoritma yang paling mudah. Yang kedua, pseudocode. Pseudocode berasal dari dua kata, yaitu pseudo dan kode, yang memiliki arti kode semu atau menyerupai kode program sebenarnya. Oke, dua cara penulisan algoritma ini akan kita bahas pada slide selanjutnya. Oke, yang pertama kita akan bahas cara penulisan algoritma menggunakan bahasa yang natural. Di sini ada dua penulisan algoritma. Yang pertama, sebelah kiri menggunakan penulisan algoritma murni yang bisa digunakan, dan yang kanan menggunakan cara penulisan algoritma menggunakan bahasa yang natural. Oke, dalam struktur membuat algoritma terbagi dalam tiga hal seperti yang telah kita bahas pada minggu lalu, yaitu bagian head atau kepala, bagian deklarasi, dan bagian algoritma. Oke, untuk bagian head atau kepala terbagi menjadi dua hal penting, yaitu bagian judul dan bagian penjelasan dari judul itu. Untuk bagian head atau kepala di sini judulnya yaitu algoritma belajar biologi, sama seperti penulisan algoritma di sini. Dan untuk penjelasannya pun sama, algoritma yang digunakan untuk menampilkan tulisan belajar biologi. Oke, kita masuk ke bagian deklarasi. Pada penulisan algoritma murni dituliskan deklarasi teks titik 2 string. Sekarang kita lihat dengan menggunakan bahasa yang natural. Pada bagian deklarasi, variabel teks berarti sama dengan tulisan teks pada di sini. Memiliki tipe data string. Memiliki tipe data string. Jadi jika penulisan algoritma murni yang sering atau lazim digunakan pada bagian deklarasi dituliskan deklarasi teks titik 2 string. Namun jika menggunakan bahasa natural dituliskan deklarasi variabel teks memiliki tipe data string. Nah, variabel teks ini sama halnya dengan tulisan teks dan tipe data string sama. Kita masuk pada bagian algoritma. Dituliskan pada penulisan algoritma yang sering digunakan algoritma teks arah panah ke kiri dalam tanda petik belajar biologi, write dalam tanda kurung teks n. Kita lihat pada penulisan algoritma menggunakan bahasa yang natural. Oke, variabel teks sama dengan yang ada di sini. Variabel teks diberi nilai belajar biologi. Itu untuk baris yang pertama. Untuk baris kedua di sini write dalam tanda kurung teks. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa yang natural, tulis atau cetak variabel teks. Jadi yang ditulis atau yang dicetak itu variabel teks, tapi bukan si variabel teksnya atau tulisan teksnya yang ditulis, tapi isi atau nilai dari variabel teks. Apa isi atau nilai dari variabel teks itu? Yaitu tulisan belajar biologi. Dan baris terakhir N atau selesai. N atau selesai ini digunakan untuk mengakhiri sebuah program atau sebuah penulisan algoritma. Oke, selanjutnya kita masuk ke pseudocode. Oke, dalam penulisan pseudocode hampir sama dengan penulisan program sebenarnya. Dia adalah kode semu. Jadi pada bagian head atau kepala di sini ada judulnya algoritma sisi persegi.
algoritma untuk mencari sisi persegi. Dan untuk penjelasan dari judul itu adalah algoritma yang digunakan untuk mencari sisi persegi. Kita masuk ke bagian deklarasi. Pada bagian deklarasi ini, yang diketahui adalah variabel keliling memiliki nilai dan tipe data integer. Dan yang dicari adalah sisi dari persegi. Walaupun dicari dan belum memiliki nilai, tapi harus dideklarasikan di bagian deklarasi. Karena nanti ada hubungannya dengan pemanggilan pada bagian algoritma. Jadi variabel sisi memiliki tipe data integer, sama seperti variabel keliling. Yang membedakan di sini yang diketahui memiliki nilai adalah variabel keliling, karena kita akan cari sisi. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian algoritma. Pada baris pertama dituliskan read dalam tanda kurung keliling. Pada baris kedua sisi tanda panah ke kiri keliling dibagi 4, right, sisi, dan n. Jadi pertama langkahnya adalah si algoritma meminta membaca nilai dari variabel keliling. Dan yang kedua, sisi memiliki nilai variabel keliling dibagi 4. Kita ambil contoh. Variabel keliling persegi panjang memiliki nilai 40. Jadi pada baris kedua ini, sisi memiliki nilai 20 dibagi 4. Dan pada baris ketiga atau perintah ketiga dituliskan write dalam tanda kurung sisi, variabel sisi di sini. Tapi saya tekankan sekali lagi, yang ditulis atau yang ditampilkan bukan tulisan variabel sisi ini, tapi melainkan isi atau nilai dari variabel sisi, yaitu 20 dibagi 4, yaitu 5. Dan selesai. Oke, ada satu pertanyaan. Sudah ada berapa tipe data yang kamu ketahui? Tuliskan jawabannya di kolom komentar video pembelajaran ini di akun YouTube SMK Golden. Oke, flowchart. Flowchart dapat diartikan adalah sebuah alur pemikiran yang dituangkan ke dalam bentuk simbol. Jadi, flowchart ini adalah cara lain dari penulisan algoritma. Jika tadi ada menggunakan bahasa yang natural dan pseudocode, satu lagi ada flowchart, yaitu dengan menuangkan pemikiran ke dalam bentuk simbol. Oke, selanjutnya kita masuk simbol, nama, dan fungsi flowchart. Yang pertama ada terminator. Fungsinya yaitu untuk menyatakan titik awal atau akhir diagram aliran data atau flowchart. Yang kedua ada garis alir atau flow line. Fungsinya sebagai arah aliran algoritma. Yang ketiga ada free variation dengan bentuk segi 6, yaitu fungsinya untuk proses inisialisasi atau pemberian nilai awal. Yang keempat ada proses dengan persegi panjang dengan ujung lancip. Yang membedakan, terminator memiliki ujung yang tumpul serta proses memiliki ujung yang lancip. Fungsinya yaitu menyatakan proses, misalnya untuk proses aritmatika. Oke, selanjutnya ada proses terdefinisi yang berfungsi menyatakan prosedur lain yang telah terdiagramkan. Selanjutnya ada input atau output dengan bentuk jajar genjang. Fungsinya menyatakan operasi memasukkan data atau menampilkan data. Yang selanjutnya ada decision dengan bentuk diamond. Decision atau keputusan digunakan untuk pengambilan keputusan yang jawaban berupa dua kemungkinan, yaitu ya atau tidak. Dan yang terakhir, konektor dengan bentuk lingkaran. Fungsinya digunakan untuk menghubungkan ke berbagai bagian dalam diagram. Oke, kita akan masuk ke contoh pembahasan penggunaan flowchart. Di sini kita akan menggunakan flowchart untuk penghitungan. Yang pertama, start atau titik awal. Selanjutnya,
bentuk jajar genjang, yaitu input atau output. Di sini inputnya variabel C memiliki nilai 5 dan variabel D memiliki nilai 8. Oke, selanjutnya masuk ke proses. Proses itu bentuknya persegi panjang dengan ujung lancip. Di sini dalam proses terdapat perintah variabel hasil sama dengan variabel C ditambah variabel D. Oke, untuk selanjutnya menggunakan input atau output. Jika tadi yang pertama kita menggunakan input untuk menyatakan atau mendeklarasikan variabel C dan variabel D, sekarang kita menggunakan outputnya untuk mencetak hasil dari proses yang sudah ada. Dan yang terakhir, terminator atau untuk menyatakan titik akhir dari sebuah aliran data atau sebuah program. Oke, untuk pertemuan atau tema utama menerapkan alur logika pemrograman komputer sudah selesai dibahas. Jangan lupa dicatat hal penting dalam buku catatan kalian. Dan jika ada yang ingin tanyakan, silakan komentar di kolom komentar video pembelajaran ini. Jangan lupa sertakan nama dan kelas kalian. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.